Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Hulu Sungai Tengah, yang saya hormati Dewan Juri beserta panitia penyelenggara lomba tausiah ini. Puji dan syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan sehat lahir dan batin kepada kita semua, hingga kita dapat melaksanakan lomba tausiah ini, walaupun kita laksanakan di masa pandemi yang belum usai, dan kita laksanakan secara online. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kehadirat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat karunia-Nya jualah kita dapat berada di zaman sekarang, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tausiah yang berjudul Perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra Mi'raj merupakan peristiwa dahsyat perjalanan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina hingga naik ke langit ke-7 dalam semalam. Peristiwa itu terjadi pada 27 Rajab tahun ke-8 kenabian. Bagi masyarakat Arab zaman jahiliyah dinilai sebagai cerita yang tidak masuk akal, tetapi tidak bagi Abu Bakar. Abu Bakar adalah orang yang pertama kali mengimani perjalanan suci Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, yaitu orang yang dipercaya. Peristiwa Isra Mi'raj itu diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Isra, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam tafsir Jalalain karya Jalaluddin Al-Hamali dijelaskan bahwa Allah melimpahkan nikmatnya kepadanya dengan memperjalankan suatu malam. Di dalam perjalanan itu antara lain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sempat berkumpul dengan para nabi naik ke langit, melihat keajaiban alam malakut dan bermunajat langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehubungan dengan peristiwa ini, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan melalui sabdanya, "Aku diberi boraks adalah seekor hewan yang berbulu putih, tingginya lebih dari keledai dan tetapi tidak pendek daripada bagal. Bila ia terbang, kaki depannya dapat mencapai batas pandangan matanya. Lalu aku menaikinya dan ia membawaku hingga sampai ke Baitul Maqdis. Kemudian aku tambatkan ia pada tempat penambatan yang biasa dipakai oleh para nabi sebelumnya untuk memasuki Masjidil Aqsa dan melakukan sholat 2 rakaat di dalamnya. Setelah itu aku keluar dari Masjidil Aqsa, dan di Masjidil Aqsa datanglah kepadaku malaikat Jibril secara membawa 2 buah cawan, dan yang satu berisikan khamar dan yang satunya berisikan air susu. Lalu aku memilih cawan yang berisikan susu. Lalu malaikat Jibril berkata, "Engkau telah memilih fitrah, yakni agama Islam." Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya melanjutkan kisahnya. Kemudian malaikat Jibril membawaku naik ke langit dunia, yaitu langit pertama. Lalu malaikat Jibril mengetuk pintu langit. Ditanyakan kepadanya, "Apakah kamu malaikat Jibril?" Jawab Jibril. "Siapakah kamu?" Jawab malaikat Jibril, "Saya Jibril." Ditanyakan lagi kepadanya, "Siapakah yang bersama kamu?"
Malaikat Jibril menjawab, Muhammad. Ditanyakan lagi kepadanya, apakah dia telah diutus untuk menemuinya? Malaikat Jibril menjawab, dia telah diutus untuk menemuinya. Kemudian pintu langit pertama dibukakan kepada kami. Tiba-tiba di situ bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam menyambut kedatanganku. Ia mendoakan kebaikan untukku. Kemudian malaikat Jibril membawaku naik ke langit kedua. Malaikat Jibril mengetuk pintu langit kedua. Lalu ditanyakan kepadanya, siapakah kamu? Malaikat Jibril menjawab, Jibril. Ditanyakan lagi kepadanya, siapakah yang bersama kamu? Malaikat Jibril menjawab, Muhammad. Lalu ditanyakan lagi kepadanya, apakah dia telah diutus menghadap kepadanya? Malaikat Jibril menjawab, dia telah diutus menemuinya. Maka pintu langit kedua dibukakan untuk kami. Lalu aku bertemu dengan dua orang anak bibiku, yaitu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Lalu keduanya menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian di setiap langit Rasulullah bertemu nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad hingga sampai langit ketujuh bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Muhammad dalam kisah tersebut di setiap perjalanan dilihatkan pandangan-pandangan hingga dilihatkannya surga dan neraka. Ketika itu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril. Jibril pun menjawab semua pertanyaan Rasulullah hingga sampailah Nabi Muhammad SAW menuju sidrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian disebut Sidratul Muntaha. Rasulullah ketika menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ditemani malaikat Jibril, di sana Muhammad diperintahkan segera membawa amanah untuk Nabi Muhammad dan umatnya, yaitu 50 salat dalam sehari semalam. Lantas kembalilah Nabi Muhammad SAW dan sesampainya di langit ketujuh beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Wahai Muhammad, apa yang engkau bawa dari Tuhanmu? Kata Nabi Musa. Menjalankan salat 50 waktu dalam sehari semalam, jawab Nabi Muhammad SAW. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan, kata Nabi Musa. Nabi Muhammad SAW kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta keringanan. Allah pun meringankan 5 waktu dan jadi tinggal 45 salat yang harus dijalankan. Pulanglah Nabi dan bertemu lagi dengan Nabi Musa. Apakah yang dikatakan Tuhanmu? Tanya Nabi Musa. Allah memberikan keringanan untukku dan umatku, yaitu salat 45 waktu, jawab Muhammad. Dalam kisah ini digambarkan Nabi Muhammad SAW mondar-mandir menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta keringanan salat dalam sehari semalam, yang akhirnya salat menjadi 5 waktu. Bagaimana, apakah Tuhanmu memberi keringanan? Tanya Nabi Musa. Iya, jawab Nabi Muhammad. Berapa? Tinggal 5 waktu. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan lagi. Sesungguhnya umatmu tidak akan kuat. Perintah Nabi Musa kepada Nabi Muhammad. Tetapi jawaban Nabi Muhammad, wahai Tuan Musa, saya malu kepada Tuhan. Saya rela, biarkan saya ikhlas, saya ridho tentang apa yang diberikan Allah kepada saya. Jadi akhirnya Nabi Muhammad pun pulang dengan membawa perintahnya untuk melaksanakan 5 waktu salat dalam sehari semalam, yaitu yang sekarang dikenal sebagai salat zuhur, asar, maghrib, dan subuh.
Sejatinya perjalanan Nabi Muhammad dalam Isra Mi'raj itu adalah untuk menyadarkan kaum kafir Quraisy agar percaya bahwa ajaran yang dibawa Muhammad itu benar. Namun tanggapan kaum Quraisy, kami tidak percaya tentang apa yang Muhammad ceritakan pada kami, karena jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tidaklah pendek, dan pula sama dengan semalam mereka, kaum Quraisy, menganggap bahwa cerita Nabi Muhammad itu mengada-ngada. Bukti kekuasaan Allah di bidang kajian Al-Quran. Lajnah Pentasihan Washab Al-Quran atau LPMA, Balimbang Diklat Kementerian Agama DR Dr. Haji Muklis Al-Hanafi MA menjelaskan bahwa peristiwa itu bukan hanya suatu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada batas, melainkan jika mencermati teorika penjelasan Al-Quran, maka yang bisa dianggap adalah suatu pesan dan kesan bahwa peristiwa Isra Mi'raj merupakan simbol perpindahan misi kenabian. Perpindahan misi kenabian yang dimaksud yaitu dari yang sebelumnya dinamakan kepada Nabi Israel kemudian berpindah kepada bangsa Arab atau umat Islam. Hampir 2300 tahun misi kenabian dipercayakan kepada Bani Israel. Israel adalah nama lain dari Arab Yakub. Tetapi apakah kemudian yang terjadi? Mereka tega membunuh para nabi, memutarbalikkan, menyelewengkan serta mengganti ayat-ayat Alkitab. Karena itulah peristiwa Isra Mi'raj ditandai dengan penaklukan Baitul Maqdis oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu sekejap di malam hari, di mana Nabi Musa, salah satu seorang pemimpin Bani Israel, tidak bisa melakukannya kecuali setelah 40 tahun berputar-putar bersama Bani Israel di sekeliling Baitul Maqdis. Hal ini menunjukkan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa perpindahan misi kenabian di kalangan Bani Israel kepada bangsa Arab yang berasal dari keturunan Ismail. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah warida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.